Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia. Allah akan cover dia. Ayat ini jemaah dimuliakan Allah disebut-sebut oleh para ulama sebagai ayat yang menjadi rahasia kunci kesuksesan. Siapa kiranya jemaah dari kita yang tidak ingin sukses, yang tidak ingin menang, yang tidak ingin berhasil, yang tidak ingin sentosa. Nah, hadirin dimuliakan Allah, kunci kesemuanya itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin sukses, kuncinya tawakal. Kalau kita ingin berhasil, kuncinya tawakal. Kalau kita ingin hidup bahagia, dunia lebih-lebih akhirat, kuncinya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dimuliakan Allah, hanya kita kadang salah memahami apa itu tawakal, Pak. Tawakal itu sering dipahami pasrah, nyerah kepada keadaan. Ada bapak-bapak sakit-sakitan, terus ditanya, "Pak, kemarin itu sampean masih pontang-panting ke sana kemari nyari obat. Ada rumah sakit ini datangi, ada pengobatan begini jalani. Tapi kok sekarang kenapa kok di rumah saja?" Apa kata si bapak ini? "Aduh Ustaz, saya ini sudah capek berobat Ustaz. Semua cara saya gunakan, mulai di cara medis sama non medis, dari orang yang normal sampai orang nggak normal saya datangi. Ponari suet itu kurang nggak normal gimana Pak? Ya, saya minum itu air ponari suet itu misalnya. Bukan cuma kiai, mbah saya datangi. Tapi hasilnya ternyata gini-gini aja Ustaz. Terus saya mau tawakal aja di rumah. Udah, saya tak serahkan semuanya kepada Allah." Hadirin dimuliakan Allah, ini bukan tawakal. Ini namanya nyerah kepada keadaan. Atau ada misalnya, "Mas, kemarin Anda ini masih kerja sana kerja sini, kok sekarang banyak di rumah ngapain?" "Aduh Pak Ustadz, kerjaan sekarang susah. Saya kerja ini gak ada hasilnya. Ikut join bisnis itu ditipu sama teman. Terus udahlah, daripada saya cuma bangkrut kesana kesini, saya tak pasrahkan semuanya kepada Allah. Saya tak tawakal saja kepada Allah." Ini jemaah dimuliakan Allah bukan tawakal. Kenapa? Karena tawakal itu menyerahkan diri atau menyerahkan urusan kepada Allah, namun tidak berhenti dalam berikhtiar atau berusaha. Karena antara ikhtiar atau usaha jemaah dengan tawakal itu seperti dua sisi mata uang yang tidak boleh terpisah. Bisa dipahami nggak ini? Ciri bahwa tawakal seseorang itu cacat ketika apa? Dia nggak mau ikhtiar atau berusaha lagi. Atau ciri seseorang itu usahanya cacat kalau dia tidak mau tawakal, mengandalkan kecerdasan, mengandalkan kemampuan, mengandalkan segala potensi yang dia miliki. Begitu gagal baru membeli, kan gitu hadirin dimuliakan Allah. Makanya kan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut atau mengistilahkan tawakal, beliau gambarkan dengan istilah burung, Mbak. Istilah apa? Burung. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kaitannya dengan tawakal, "Walau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti cara Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Gimana burung-burung diberikan rezeki oleh Allah? Taqdu khimasan wa taruhu bitona. Burung itu terbang di pagi hari dari sarangnya dalam kondisi perut yang masih kosong melompong, masih lapar. Tetapi kemudian terbang kembali ke sarangnya di sore hari dalam kondisi perut yang sudah penuh dengan makanan. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ini uniknya, ini hebatnya Pak ya. Bahasa hadis itu selalu tepat gitu ya. Rasul menggambarkan tawakal itu seperti keadaan burung. Burung yang digambarkan pun bukan cuma sembarang burung, Mbak. Bukan burungnya bapak-bapak semuanya. Orang sini punya burung nggak? Ya? Lo nggak punya burung? Terus gimana? Enggak, burung beneran. Gimana sih? Itu kan ada yang biasa bapak-bapak yang disarang itu apa? Disangkar gitu. Ada tapi yang melihara burung ya. Subhanallah. Bukan burung itu yang digambarkan oleh Nabi, tapi burung yang bebas di alam luas gitu ya, yang terbang kapanpun. Coba Pak, Rasul mengatakan burung itu tawakal. Bagaimana bentuknya tawakalnya burung? Apakah burung nunggu makanan di
sarangnya? Enggak. Dia tetap terbang. Artinya apa? Ada usaha. Kita ini kadang tawakal, tapi usaha tidak direncanakan. Nabi itu jemaah, mbahnya orang tawakal. Beliau adalah tauladan dan puncak keteladanan dalam segala hal, termasuk dalam ketawakalan. Tapi kita lihat dalam peperangan itu Rasul doanya seperti apa, Pak? Saking tawakalnya kepada Allah. Beliau mengatakan dalam perang Badar itu, Allahumma in tughliba hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Ya Allah, tolong kami ya Allah, bantu kami. Karena kalau Engkau tidak tolong kami akan dikalahkan. Pasti kami akan kalah. Dan kalau kami kalah, Engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi lagi selama-lamanya. Itu kan bentuk ketawakalan. Rasul itu doa itu sampai belum menengadahkan tangan tinggi, sampai Abu Bakar mengatakan, cukup ya Rasulullah, cukup. Artinya saking seringnya Rasul berdoa. Tapi apakah cukup beliau berdoa? Enggak, hadirin. Dalam perang Badar itu bahkan Rasul itu memaksimalkan ikhtiar atau usaha. Mulai dari memata-matai posisi musuh, di mana letak mereka, ngatur strategi, peletakan posisi anak pemanah-pemanah, pasukan berkuda dan sebagainya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal itu digambarkan seperti tawakalnya burung, usaha, tetapi menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tawakal, Pak, itu antara orang yang tawakal dengan yang tidak itu ada bedanya. Orang yang tawakal itu tidak kemaruk, ya. Ya, dia giat bekerja, tetapi apa? Hak-hak orang lain tidak dilanggar, bahkan kemudian dia berbagi dengan rezekinya, ya. Makanya burung kalau nyari makan itu kan lihat secukupnya. Burung itu kan terbang nyari makan secukupnya, kenyang pulang. Kalau toh bawa makanan paling untuk anaknya di paruhnya gitu ya. Pernah nggak sampean lihat ada burung terbang bawa tas kresek gitu? Tas kresek. Lu kenapa? Sekalian ya. Ini musim apa? Ramadan gitu ya. Kan lumayan, Pak. Kalau dapat memenuhi satu kresek nggak terbang 3 hari gitu ya. Oh enggak. Kenapa demikian? Karena burung tahu rezekinya esok hari ada esok hari. Hari ini ya hari ini. Subhanallah, hadirin dimuliakan Allah. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang sering menganggap bahwa usaha itu tidak penting. Padahal, Pak, dalam tawakal kadang Allah tetap memerintahkan kita untuk berusaha. Nggak boleh kita meninggalkan usaha sama sekali. Meskipun terkadang usaha itu tidak apa ya namanya, tidak qadari, Pak. Nggak nyambung. Yang nyambung kan gini, orang itu kalau lapar supaya kenyang gimana ikhtiarnya? Makan. Habis ini ada sarapannya, biasanya ada sarapannya. Libur. Ya Allah, tega. Oh iya puasa. Siapa tahu khilaf gitu kan, apa? Disediakan sama takmir, selesai pengajian Ustaz Sarintorik kita akan sarapan sama-sama gitu. Namanya orang lupa suka nggak ingat, Pak. Loh, apa dikira? Kadang saya itu ditanya sama orang tuh aneh-aneh. Pertanyaan terbaru itu jemaah nanya gini, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau suami istri itu lupa kalau sedang puasa dan berhubungan suami istri? Ya. Apakah itu puasanya batal atau tidak? Loh, Pak, kalau lupa nggak makan nggak minum itu masih bisa kita ngerti lah, ya. Kebiasaan makan pagi, siang, sore ngemil kan gitu ya. Terus dia tiba-tiba nggak sadar minum atau makan, wajar gitu, lupa. Lah ini berdua lupa sama-sama, ini lupa atau amnesia ini? Ya, tapi saya pikir-pikir manusia itu memang tempatnya lupa, Pak. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Nah, kalau kejadian ya, ini kalau kejadian seperti itu ya, ulama memang berbeda pendapat. Jadi tentang orang yang lupa melakukan pembatal puasa itu mayoritas ulama mengatakan tidak batal. Ini pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Minus Maliki. Dalil yang digunakan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala nahro, siapa yang makan siang hari di bulan Ramadan karena lupa, maka apa? Falyatimma shaumahu. Udah, kata Nabi, sempurna puasanya. Karena itu adalah rezeki dari Allah. Maka berdasarkan hadis ini, siapapun yang lupa makan, minum, ya, atau hubungan suami istri, lupa beneran, Pak, ya, itu tidak batal. Menurut 3 mazhab, kecuali mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki memaknai hadis itu adalah berlaku untuk puasa sunnah. Tetapi kalau khusus jima, khusus hubungan suami istri,
Hanafi dan Syafi'i, mazhabnya orang Indonesia, Syafi'i mengatakan tidak batal. Mazhab Hanbali mengatakan batal. Ya, mazhab Hanbali mengatakan batal. Jadi kalau makan minum lupa nggak disengaja itu tidak batal. Kalau makan minum, kalau hubungan suami istri batal menurut mazhab Hanbali. Dalilnya apa? Mazhab Hanbali mengatakan batal dan termasuk mazhab Maliki tentunya ya. Kenapa? Karena orang yang sampai hubungan suami istri itu bukan karena lupa, pasti modus itu, Pak. Gimana coba sampai lupa? Emang tiap hari gitu atau tiap jam gitu ya, terus sampai lupa. Nah, tetapi kalau hadirin dimuliakan Allah, kata mazhab Syafi'i dan Hanafi yang mengatakan lupa itu tidak batal, kalau pas lagi beraktivitas gitu, berhubungan, tiba-tiba ingat gitu kan. Ah, itu wajib dihentikan seketika itu juga, stop. Kalau tetap dilanjutin dengan alasan nanggung, bayar kafarat Anda kan. Kafaratnya apa, Pak? Ada yang tahu? Yang punya pengalaman ini cerita gimana sengsaranya. Apa yang pertama? Enggak bukan langsung puasa. Ini harus berurutan. Kan 3 itu kan? Itu enggak boleh langsung loncat yang ketiga. Yang pertama merdekakan budak. Jadi harus diupayakan dulu merdekakan budak. Budak itu enggak mahal sebenarnya, sekitar 200 juta ada lah, Pak. Nah, jadi cari budak di Afrika ada, beli, bebasin. Nah, itu pertama syaratnya. Kalau enggak mampu, jangankan 200 juta Ustaz, ya. Uang 2 juta aja jungkir balik nyarinya. Oke, kalau nggak mampu apa? Ya? Enggak. Yang 2 puasa 2 bulan berturut-turut. 2 puasa 2 bulan. 1 bulan aja keseleo kan gitu ya. Keserempet apalagi 2 bulan nggak mampu. Tapi itu pun kata para ulama dicoba dulu. Nggak boleh. Oh, saya nggak mampu, nggak boleh. Dicoba dulu, Anda coba. Begitu puasa, Pak, dapat 1 bulan 25 hari, ya. Kurang katakan 4 hari, tiba-tiba kepleset lagi, batal ulangi dari awal. Ayo. Ini pengalaman yang melakukannya betul-betul sengsara. Nah, kalau nggak bisa baru memberi makan 60 fakir miskin. Kalau ini mah gampang gitu ya, belikan nasi kotak berapa kasih cukup. Loh, kenapa saya ngomongin ini tadi? Kembalikan saya, Pak. Tadi sampai di mana tawakalnya? Tawakal kunci, ya itulah bahasan kita. Enggak, bahasan kita sampai di mana? Terminal kita tadi berhenti di mana? Masih burung. Ya Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan itu tawakal yang benar itu kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, walaupun ikhtiar itu enggak nyambung. Yaitu tadi tuh, lapar, makan, ngantuk, tidur kan gitu ya. Tapi nanti kita akan temukan, Pak. Saking pentingnya ikhtiar yang gak masuk akal pun dalam tanda kutip tetap Allah suruh. Intinya gini, hadirin dimuliakan Allah. Anda misalnya butuh uang, terus kemudian karena saking butuhnya uang, jualan. Yang bisa dilakukan cuma jualan pisang goreng, jual pisang goreng itu, Pak. Yang penting jangan siang-siang Ramadan, Pak ya, atau pagi-pagi gitu ya. Bisanya jual pisang goreng, nanti Allah akan gerakkan pertolongan lewat pisang goreng itu. Kita sakit, berobat sudah nggak mampu untuk membiayai pengobatan. Bisanya coba minum habatus sauda, bisanya coba minum madu, minum, ikhtiar, usaha. Karena bisa jadi lewat itu Allah berikan kesembuhan. Dan ini dalilnya banyaknya minta ampun dalam Al-Quran. Misalnya sebut ketika Nabiullah Musa alaihissalam itu dikejar sama bala tentara Fir'aun saat melarikan diri atau saat hijrah bersama Bani Israel. Itu kan kisahnya kita ketahui bersama. Ujung-ujungnya Nabiullah Musa dan umatnya sekitar 500.000 orang itu terkejar, tersusul, mentok di pinggir laut. Fir'aun dan bala tentaranya semakin mendekat. Itu kan Bani Israel sudah kalang kabut. Wah, ini habis kita ini. Lawang kita ini nggak ngapa-ngapain, nurut di Mesir itu diperbudak. Ini kok kita membangkang pakai acara lari, apa nggak diselesaikan kita sama Fir'aun? Pasti kita akan disiksa atau bahkan mungkin dibunuh. Gimana nih Musa, ente ini kok nggak jelas gitu ya? Emang Tuhanmu ngasih perintah apa? Nah, Nabiullah Musa kala itu hadirin dapat perintah dari Allah, hanya perintah lari. Kamu lari Musa, dan tidak ada plan A, plan B gitu. Misalnya ntar kamu lari ke laut, ntar kalau laut itu pelabuhannya tutup, kamu ke bandara. Ya, ada nggak perintah begitu? Kenapa nggak ada? Kok yakin betul nggak ada perintah lari ke bandara? Lah, bandaranya belum ada, Pak. Yang menerbangkan pesawat belum ada. Kamu kalau nggak ketemu bandara, coba kamu cari semak-semak belukar sembunyi di, nggak ada. Perintahnya lari.
Tapi karena ini adalah perintah Allah, Musa selalu yakin kalau pasti Allah akan berikan pertolongan. Betul, begitu datang Firaun semakin mendekat perintah Allah, itu pun sangat tidak masuk akal untuk ukuran kita, Pak. Apa perintahnya Allah? Idrib bi'asaqal bahr. Wahai Musa, ente kan punya tongkat tuh. Ini tongkat punya track record luar biasa, Pak. Dilempar jadi ular besar, dipukulkan ke gunung-gunung hancur berkeping-keping, batu pun luluh lantak dihantam oleh tongkat yang satu ini. Tapi coba perintahnya. Perintahnya siapa yang dipukul? Firaun atau laut? Laut. Emang laut salah apa? Laut dipukul. Itu mungkin kalau yang jadi Musanya sampean-sampean ini protes loh itu. Ya Allah, kok gini amat perintahnya? Ini tongkat ini kan sakti mandraguna. Kenapa dipukulkan ke laut? Enggak ke gundulnya Firaun. Kan harus dipukulkan ke botaknya Firaun itu kan, kok malah ke laut? Tapi karena ini perintah Allah, datang pertolongan. Loh, sekarang mana nyambungnya antara laut sama tongkat? Terbelahnya laut dan Musa selamat bersama umatnya. Saya mau nanya jemaah yang dimuliakan Allah. Allah itu ketika merintahkan Musa mukul laut, bisa nggak kira-kira Pak? Allah itu belah laut tanpa Musa mukul-mukul lautnya tersebut? Yakin? Atau enggak mau nanya dulu ke ChatGPT gitu? Yakinlah kita, Pak. Kalau sampai kita ntar bisa nggak ya Allah kira-kira, cacat akidah kita. Karena Allah itu qadirun ala kulli syai', maha mampu melakukan sesuatu. Loh, kenapa Musa disuruh mukulkan tongkat ke laut hadirin? Ya itu tadi poin bahasan kita, pentingnya ikhtiar. Allah hendak ajarkan kepada nabinya Musa dalam kondisi apapun, jangan pernah tinggalkan usaha. Atau Ustaz, itu sebenarnya usaha yang benar Ustaz. Loh, sekarang tes Pak, ini qadari atau tidak? Ini logik atau tidak? Laut dipukul pakai tongkat terbelah itu kira-kira masuk akal nggak sih? Loh, jangan dulu bilang nggak masuk akal. Anda itu jangan mudah percaya dengan apapun, Pak. Agama kita itu agama data. Coba sesekali nanti dicoba. Ini ada tongkat nggak di sini? Ada kan? Ini masya Allah. Coba nanti sesekali Pak. Ini mungkin antum bawa tongkatnya ke pinggir mahakam, nggak usah laut, ke taruh luas. Terus dipukulin gitu Ustaz. Allahu Akbar gitu pukul. Kira-kira itu sungai itu terbelah nggak mahakam itu? Ya, enggak, ya. Tapi direkam dulu Ustaz, kayak gitu, pakai live streaming gitu. Itu pasti ustadznya lagi perlu diruqyah ini. Mau bilang kerasukan ini Ramadan nggak ada setan, tapi ustadz kok begitu itu. Ternyata mabuk ngaji sama Ustadz Sarin Torik. Nggak ada hubungannya Pak tongkat itu sama laut terbelah itu, nggak nyambung. Tapi sekali lagi karena ini usaha yang bisa dilakukan oleh Nabiullah Musa, lakukanlah Musa, ya, dan Allah akan datangkan pertolongan. Contoh lagi dalilnya hadirin dimuliakan Allah. Ibunda dari Nabi Isa alaihissalam saat ketika hendak melahirkan itu kan dalam kondisi payah hadirin. Bayangkan hamil tanpa suami, melarikan diri dari kaumnya karena jangan sampai dituduh macam-macam, dalam kondisi hendak melahirkan itu kepayahan. Sampai bahkan Maryam itu ngaduh dan ngeluh kepada Allah. Tapi lihat apa pertolongan Allah kepada Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Maryam, enggak usah sedih. Itu kan ente lagi nyandar itu di batang kurma. Kamu peluk, kamu goncang, dan kurma itu akan menjatuhkan kepada engkau kurma-kurma yang sudah matang. Udah tinggal makan aja untuk energi kamu. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi ini pelajaran. Saya mau nanya hadirin dimuliakan Allah. Kira-kira Allah bisa nggak nolong Maryam tanpa perlu Maryam goncang-goncang pohon kurma? Bisa nggak? Yakin juga ini. Ya, kalau nggak cacat akidah sampean. Loh, coba baca siapa Maryam ini, Pak. Maryam ini wanita suci, punya track record ajaib manusia satu ini, jemaah. Wong dia ini cuma ibadah, zikir, tasbih, bertahmid kepada Allah. Nanti rezeki itu datang kepada dia. Makanan surga datang kepada Maryam. Jangankan orang seperti kita, manusia biasa. Nabi Zakaria itu loh. Nabi itu kan biasa lihat hal-hal aneh, hal-hal ajaib yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kondisi Maryam aja suka heran. Anilaki hada ya Maryam. Ini dari mana ini makanan kayak gini Maryam? Enggak musim anggur tapi ada anggur, enggak musim buah ini ada buah ini, dan rasanya juga enak sekali. Itu Zakaria sang nabi pamannya keheranan. Dan Maryam menjelaskan ini adalah rezeki dari Allah. Dalam kondisi normal dikasih makan gratis. Begitu kondisi butuh
justru disuruh goncang-goncangin pokok kurma. Padahal apa hadirin yang dimuliakan Allah bisa turunkan butiran kurma itu tanpa perlu Maryam menggoncangkan pokoknya. Kan gitu hadirin yang dimuliakan Allah. Dulu ketika jemaah saya itu di pondok pesantren, kiai kami kan jelaskan tafsir ayat ini. Maryam digoncangin kurma. Tadinya Pak tahun 90-an kan kita nggak pernah belum ada kayak internet hari ini kan. Belum pernah tahu bagaimana kurma itu kayak apa. Saya pikir kurma itu pohonnya kayak pohon tebu itu loh Pak. Karena kan buahnya manis, batangnya juga manis. Nggak usah digoncangin, diceklekin aja bisa kan bahasanya gitu ya. Dipatahin itu bisa. Saya pikir kecil pohonnya. Begitu saya ke Arab, saya lihat pohon kurma itu pohon kelapa ternyata gede gitu kan. Bahkan udah tinggi sekali. Saya itu begitu lihat pohon kurma jemaah. Pertama kali saya lihat pohon kurma, yang saya ingat itu adalah Maryam. Bukan anak tetangga, bukan. Si Maryam ini tadi, yang di Al-Quran tadi ini. Ya Allah. Terus gimana ibunda Maryam dulu itu goncangin si pokok kurma ini? Kan ini pohon besar Pak. Bisa kali Ustadz. Oke, saya kasih challenge ini, tantangan. Ini saya doakan semuanya biar kapok bisa umroh tahun ini. Amin. Kok malah amin ya dikapokin. Tapi Anda dapat tugas tambahan. Nanti itu ada pohon kurma Pak. Pohon kurma itu tolong dipeluk. Dipeluk, jangan sendiri. Bertiga gitu sama istri sama anaknya. Anaknya suruh videoin lah. Terus digoncang-goncang. Ya. Kalau bisa rontok itu buah kurmanya, kita kasih hadiah apa enaknya Pak? Kita kasih hadiah julukan manusia terkuat di Indonesia. Ya. Ini cocok lawannya Khabib Nurmagomedov ini. Terus sekalian Islam Makachev dilibas sama dia ini kan. Kurma digoncangin. Loh, nggak bisa. Itu pohon kurma itu nggak mungkin bisa rontok gara-gara digoncangin. Cara ngambil buahnya ya dipanen, dia naik. Lagi-lagi jemaah dimuliakan Allah. Kenapa Allah masih memerintahkan Maryam untuk menggoncangkan kurma padahal dia mampu menolong tanpa perlu Maryam bersusah payah? Pentingnya usaha. Jangan atas nama tawakal kita melalaikan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah apa yang kita lakukan lakukan. Kayaknya nggak masuk akal. Nanti Allah akan datangkan pertolongan lewat usaha kita. Kurang dalil? Oke, saya sebutin satu lagi. Kisah ketika ibunda Sarah bersama Nabi Ismail alaihissalam, kita tahu kisahnya. Ketika ditemukannya sumur Zam-Zam. Itu kan kita tahu hadirin, ketika Sarah sudah kebingungan, tidak ada lagi cadangan makanan, air sudah habis, bahkan susunya sudah mengering. Sarah berlari-lari untuk nyari air, jemaah. Lari dari sini, kemudian ke sana, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu bolak-baliknya sampai berapa kali sih? Ayo yang sudah berangkat haji umrah mana? Berapa kali bolak-baliknya? 7 kali kan? 7 kali mondar-mandir itu jemaah. Loh, kenapa coba Sarah itu harus lari-lari begitu? Mungkin sebagian jemaah ketika menyimak kisah ini, dulu dikisahin oleh ustadz kita mikirnya namanya orang bingung ustadz, namanya orang panik ustadz. Makanya dia ke sini lihat di sana Fata Morgana lari ke sana. Oke lah, katakan betul ada Fata Morgana sebagaimana dikisahkan oleh sebagian ustadz. Dan saya nggak nemukan referensinya, Pak. Misalnya dia ketika di sofa, dia lihat di Marwah ada Fata Morgana gitu, genangan kayak genangan air. Dia lari ke sana. Setelah di sana lihat di sini ada genangan air. Apa nggak cukup 2 kali lari? Jangan lupa, Pak. Sarah itu adalah pendamping lembah yang bahkan tidak ada tanam-tanaman di situ. Jemaah dimuliakan Allah. Loh, Ustaz, lalu kenapa si Sarah pakai acara lari ke sana kemari? Ternyata hadirin, pentingnya usaha. Begitu nggak ada air, jemaah, nggak ada air, Sarah tahu dia nggak boleh diam, nggak boleh cuma nangis, nggak boleh cuma ya Allah tolongkan turunkan air dari langit atau keluarkan dari bumi, enggak. Si Sarah harus tetap usaha. Dan karena yang dia bisa lakukan cuma lari-lari seperti itu, lari ke sana, dia ingat anaknya, dia balik lagi. Udah cukup, dia amankan anaknya, nggak ada hewan buas atau binatang berbisa yang mengganggu. Dia lari lagi nyari. Siapa tahu ada orang atau siapa yang sedang melintas bawa air. Usaha, Pak. Saking pentingnya usaha, hadirin dimuliakan Allah, tidak boleh ditinggalkan meskipun sekali lagi itu tidak qadari istilahnya. Tidak nyambung, kata anak muda sekarang. Nah, hadirin dimuliakan Allah, setelah kita tahu bahwa tawakal adalah kunci kesuksesan, kunci kemenangan, maka ketiadaan tawakal adalah sebab kegagalan kita. Ini koreksi untuk yang sedang berbicara juga, Pak. Khusus yang sedang berbicara tentunya. Dan kita semua.
Kalau kita selama ini gagal, sebelum menyalahkan faktor A, faktor B, faktor C, salahkan diri kita. Anda kurang tawakal, diri kita kurang tawakal. Kita gagal dalam bimbing anak-anak kita. Kenapa anak saya kok jadi begini, Ustaz? Waduh, sebelum kita menyalahkan kecerdasan kita, nyalahkan istri kita, nyalahkan metode parenting kita yang mungkin gak paten, salahkan tawakal kita. Mungkin selama ini kita mengandalkan kemampuan kita sebagai ayah. Wah, saya kan orang berpendidikan ya. Apalagi saya kan ustadz ini. Kalau kita bisnis jemaah, gagal bisnis kita. Sebelum menyalahkan si pemodal, sebelum menyalahkan si pengelola, sebelum menyalahkan siapapun, salahkan diri kita, yaitu apa? Bab tawakal kita. Mungkin selama ini kita nyandar dengan usaha kita, bukan nyandar kepada Allah. Kita gagal dalam apa? Gagal bahkan dalam rumah tangga. Setiap orang punya ujian yang berbeda-beda jemaah. Sebelum menyalahkan A, B, C, D, salahkan tawakal kita. Mungkin selama ini kita terlalu sombong. Kan gitu Pak. Penyakit manusia itu mudah sekali terjangkiti sifat takabur, sifat sombong. Karena punya kemampuan, karena punya ini, punya itu, sehingga kemudian kita anggap kita mampu. Padahal orang mukmin itu syiarnya apa Pak? Syiarnya kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, kecuali daya upaya dan kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah doa Rasul bahkan tawakalnya itu ngeri. Rasul mengatakan apa? Ya Allah, jangan engkau biarkan aku ngurus diriku torfata ain, bahkan sekejap mata jangan engkau biarkan aku ngurus diriku sendiri. Jadi kalau Rasul, orang yang sangat cerdas, orang sangat soleh, orang yang sangat luar biasa, itu menyerahkan urusannya kepada Allah dan tidak siap diserahkan urusannya kepada diri beliau sendiri, meskipun sekejap mata. Itu lalu bagaimana dengan kita? Ya. Sehingga sekali lagi dan sekali lagi, sebab kekalahan dan kegagalan kita dalam segala hal karena ketiadaan tawakal. Saya kasih contoh, jemaah dimuliakan Allah. Betapa tawakal ini pentingnya minta ampun. Makanya tadi sudah di depan kita kasih judul kan, tawakal kunci kesuksesan dan kemenangan dalam segala hal. Dalam perang Fathul Mekah yang kemudian bersambung pembukaan setelah Fathul Mekah itu perang apa Pak? Perang Hunain. Perang Hunain. Itu sahabat Nabi bersama Rasul berangkat dari kota Mekah dari kota Madinah ke kota Mekah, jumlahnya 10.000 orang. 10.000 sahabat Nabi berangkat dari kota Madinah untuk penaklukan kota Mekah. Mekah Madinah itu jaraknya jemaah dimuliakan Allah sekitar 500 kilo, 600 lah mungkin mendekati itu. Ditempuh dalam waktu 10 hari. Jadi 10 hari itu mereka sudah sampai di kota Mekah. Berarti seharinya rata-rata kecepatannya berapa kilo kalau 500 kilo? Ya, 50 kilo. Kecepatan perjalanan itu kecepatan rata-rata karena memang Nabi tidak ngebut. Sebagian sahabat banyak jalan kaki. Dan mereka 50 kilo, 10 hari nyampe. Oke, sampean bayangkan ini, 50 kilo per hari sampai dalam 10 hari. Kemudian Pak, setelah penaklukan kota Mekah, Mekah berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin tanpa adanya pertumpahan darah. Umat Islam berbondong-bondong, orang-orang Mekah masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Setelah itu dilanjutkan dengan perang Hunain. Mekah Hunain itu jemaah dimuliakan Allah jaraknya sekitar 60 kilo. 60 kilo maksimal, mungkin 65 lah, 65 kiloan. Tahu hadirin, ditempuh dari Mekah ke Hunain berapa lama? 3 hari, bahkan ada sebagian riwayat menyebut 4 hari. Ini aja sudah enggak sebanding gitu. Yang tadi 50 kilo sehari, ini jarak 60 kilo itu tempuh sampai 4 hari hadirin dimuliakan Allah. Sebabnya apa? Karena ternyata banyak newbie, pendatang-pendatang baru, para mu'allaf yang baru masuk Islam di kota Mekah. Yang mereka bergabung di pasukan yang 10.000 dari kota Madinah tadi. Totalnya berarti sekitar 13.000 orang berangkat ke Hunain. Nah, di sebagian pasukan kaum muslimin kala itu ada yang takabur. Ada yang kemudian keluar kalimat-kalimat yang membuat Nabi sedih. Apa kata mereka? Lanughallibanal yawma min qillah. Kita ini kelihatannya hari ini gak mungkin bisa dikalahkan karena jumlah kita banyak. Gak mungkin kita kalah karena hitung-hitungan kami yang sedikit. Enggak, kita banyak. 13.000 hadirin. Karena memang dalam catatannya umat Islam itu kalau perang jumlahnya selalu sedikit kan. Badar coba berapa? Cuma 300-an. Uhud cuma sekitar 700-an. Khandaq 3.000. Ya.
musuh yang dihadapin berlipat-lipat. Nah, ini jumlahnya 13.000. Sehingga muncul rasa bangga di hati sebagian sahabat kalau mereka pasti menang. Dan kebanggaan itu biasanya apa? Mengikis ketawakalan. Padahal kalau kita lihat jumlah yang dihadapin oleh kaum muslimin di perang Hunain juga musuhnya berlipat-lipat. 13.000 melawan sekitar 28.000. Sebagai catatan menyebut 28.000. Ada yang menyebut angka lebih. Begitu kalimat ini keluar, ada yang ngomong, wah kita ini gak mungkin kalah nih dari jumlah kita yang sedikit. Kita banyak hari ini. Itu Nabi sedih. Ya Allah, kok keluar kalimat kayak gini juga gitu. Rasul Nabi beristighfar. Dan karena sebab kalimat ini di perang Hunain, khususnya di babak pertama, kaum muslimin pontang-panting, Pak, kocar-kacir, dihantam oleh musuh. Sampai lari, hanya beberapa sahabat, gak sampai 100 sahabat yang bertahan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pada kabur. Itu hadirin dimuliakan Allah. Sebab apa? Sebab ketiadaan ketawakalan. Padahal yang kena penyakit yang ngomong gitu bukan Nabi, Pak. Bukan sang jenderalnya, bukan sang komandannya. Nabi mengatakan, tenang, tenang sahabatku, kita pasti menang. Enggak, bukan Nabi yang ngomong. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bahkan bukan sahabat yang dari kota Madinah. Tapi siapa yang melakukan itu? Yang takabur adalah orang-orang baru masuk Islam di kota Mekah. Kalau yang tidak tawakal itu adalah orang-orangnya yang pendatang baru, gak kalah, Pak. Lalu bagaimana kalau yang gak tawakal itu jenderalnya atau pemimpinnya? Gitu hadirin. Jadi kita ini kalau berjuang, kita ini satu tim nih, takmir masjid atau korup. Hendak apa? Membangun pondok pesantren untuk ustadz kita di sini. Kemudian yang sombong terlebih dahulu adalah apa? Ketua takmirnya atau ketua panitianya. Gagal itu hadirin dimuliakan Allah. Kalau toh terwujud yang wujud hanya fisik bangunannya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya tawakal sampai kemudian ulama membahasakan tawakal adalah kunci dari segala kunci kemenangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal tanpa menghilangkan ikhtiar, tawakal yang tidak membuat kita berhenti berusaha dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Boleh Pak nanya tentang bab tawakal atau mungkin nanya tentang tadi itu yang siang hari, kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Monggo, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila puasa itu kita memasukkan benda-benda di luar apa ya? Di luar apa? Jadi pertanyaannya begini Pak. Bagaimana Pak kalau kita sakit kemudian disuntik? Terus kemudian yang kedua, bagaimana Pak kalau kita ini menghirup minyak angin? Bagaimana Pak kalau kita ini menelan ludah? Tiga itu aja. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah, memang dalam mazhab Syafi'i khususnya itu ada aturan ketat kaitannya dengan pembatal dari puasa, yaitu tidak bolehnya masuk benda-benda asing ke rongga badan kita. Jadi bukan cuma ke mulut, ya, bukan cuma ke kerongkongan, bahkan ke telinga, ke mohon maaf dubur dan kubul, bahkan kalau perlu ke mata gitu apa nih. Itu dalam mazhab Syafi'i memang ketat mengatakan bisa membatalkan puasa. Ya, bisa membatalkan puasa walaupun di mazhab yang lain nanti ada perinciannya. Jadi gitu hadirin. Sehingga dihindari misalnya korek-korek telinga. Itu menurut mazhab yang lain tidak batal. Tetapi menurut mazhab Syafi'i bisa batal, bukan pasti batal, bisa batal kalau terlalu ke dalam gitu, ya. Kemudian apalagi ngorek-ngorek hidung, ngupil istilahnya. Kalau itu cuma bersihkan bagian terluar nggak apa-apa, tapi kalau sampai ke dalam apalagi sampai ke apa namanya, eustachius ya, jaringan yang menghubungkan antara mulut sama hidung, ya, saluran eustachius, itu bisa batal, ya. Walaupun mazhab yang lain enggak, lebih baik dihindari Pak, ya. Nah, lalu bagaimana dengan suntik? Apakah suntik itu membatalkan puasa? Jemaah dimuliakan Allah, telah dibahas oleh para ulama bahwa suntik itu dibedakan. Kalau suntik itu adalah memasukkan nutrisi makanan, kan suntik ada yang bisa begitu ya, kayak infus dia modelnya. Dia disuntik, kita jadi seger yang tadinya lemes, jadi kenyang yang tadinya lapar, atau kemudian hilang hausnya, tadinya haus, maka batal. Tapi kalau yang disuntikkan itu adalah obat, maka mayoritas ulama mengatakan tidak membatalkan puasa, ya.
Tidak apa-apa Pak. Yang penting tanya ke dokternya. Ini apa yang disuntik? Jus mangga. Jangan. Suntik kok jus mangga, batal ya. Tapi kalau itu obat tidak batal puasa. Terus apa lagi tadi Pak? Pertanyaan selanjutnya. Minyak angin. Bagaimana dengan menghirup? Tidak. Dalam fatwa Al-Azhar telah menurunkan fatwa bahwa menyium fix inhaler, apa itu kalau kita lagi mampet, atau minyak angin atau parfum, itu tidak batal. Ya. Ustadz, itu kan menghirup, tidak batal. Kenapa rokok kok membatalkan kan gitu ya? Nah, ini kan manusia suka usil, Pak. Apa coba bedanya? Kita menghirup minyak angin tidak batal. Kalau merokok batal nggak? Ya, ada yang bilang nggak batal di sini? Iya, batal hadirin. Kenapa? Ulama menjelaskan dengan 4 penjelasan. Kenapa rokok membatalkan puasa, sedangkan nyium minyak angin tidak membatalkan puasa? Pertama, jemaah, ketika seseorang itu mencium minyak angin, itu memang dia dihirup dan bukan untuk dinikmati. Sedangkan orang yang merokok itu kan nggak ada Pak, cuma disedot di hidung kemudian keluarin. Pasti diapain? Dimasukkan ke dalam, kemudian dihembuskan lewat mulut, atau disedot di mulut, dihembuskan ke keluar, kan gitu. Yang kedua, kalau orang hirup minyak angin atau fix inhaler atau sebagainya, itu memang menghirup, Pak. Tetapi rokok itu enggak menghirup sebenarnya, mengkonsumsi. Makanya istilahnya dalam bahasa Arab yashrob. Yashrob itu minum, yashrobul dukhon, minum rokok, ya. Sehingga itu batal. Nah, jadi jangan sampai kemudian gara-gara itu ada yang kata Ustadz fix inhaler atau minyak angin enggak batal, saya mau ngerokok aja gitu ya. Nah, itu batal. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak. Tadi pertanyaan. Oke, silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini lagi ceritanya lagi Ramadan, Pak. Oh ya, baik. Siang-siang ya, Pak ya. Oh, kalau malam kan nggak puasa kan? Siapa tahu Bapak puasa malam. Baik, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sebelum masuk ke pertanyaan beliau dan menjawabnya, kita perlu tahu hadirin. Kalau kita lihat adanya kesalahan manusia yang sifatnya itu masih diperbeda pendapatkan, maka kita tidak wajib untuk menegurnya, bahkan sebaliknya ditinggalkan. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu memegang pendapat yang berbeda dengan kita. Kesalahan yang menurut kita salah, tapi menurut orang lain bisa jadi benar. Contohnya apa? Minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri itu jemaah haram atau tidak? Haram. Enggak ada ulama yang mengharamkan, Pak. Ya. Kan ada hadisnya Ustaz, la yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum sambil berdiri. Itu kan ada larangannya. Kita itu kalau ketemu dalil hadirin, jangan biasakan dimaknai sendiri. Lihat penjelasan ulama. Karena bisa jadi larangan itu tidak selalu haram, bisa jadi makruh. Karena ada hadis lain yang menunjukkan kalau Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Sayyidina Ali pernah minum sambil berdiri. Bahkan ketika ada yang melihat beliau minum berdiri, ada yang kayak lihat gak suka gitu, apa kata Ali? Ente kenapa ngelihat saya kayak gitu? Sungguh saya pernah melihat Rasulullah minum sambil berdiri. Jadi menunjukkan apa? Nanti di fikih ulama membahas minum sambil berdiri itu ada yang berpendapat makruh. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu ya enggak becek gitu aja, ya, atau tidak menyelisih keutamaan. Maka enggak boleh, Pak. Ada orang minum sambil berdiri kita bilang, "Mas, duduk." Kalau enggak lempar akuan nanti kan. Enggak boleh, Pak. Nah, kecuali anak kita mau nanamkan adab. Nah, jangan minum sambil berdiri. Tapi kalau dia misalnya lagi kondisi memang tidak ada tempat duduk dan sebagainya, enggak apa-apa, ini bukan haram kok. Bahkan bukan makruh. Kalau lihat kemungkaran model begitu, Pak, enggak boleh kita langsung saklek. Apalagi contohnya, ada orang maulidan, kita bubarin. Kita kebetulan yang enggak setuju sama acara-acara, enggak boleh. Kenapa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mayoritas ulama bahkan membolehkan. Nah, kalau kemungkaran yang nyata, kesalahan yang tidak ada perbedaan pendapat, maka bukan cuma boleh, wajib kita untuk inkar munkar. Misalnya apa? Orang yang makan terang-terangan di siang hari Ramadan dan dia bukan musafir, dia bukan orang sakit. Kalau kita tidak ingkar munkar, kita dosa kita.
Waduh Ustaz, ini masalahnya yang lagi ngerokok ini preman Ustaz. Saya dikepret sekali langsung jadi Nah, makanya dalam Islam itu ada kaidahnya Pak. Faman minkum ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kalian melihat kemunkaran, kalau mampu rubah dengan tangan. Maksudnya apa? Tindak langsung. Ambil rokoknya, matikan. Kalau itu perokoknya adalah anak kita misalnya kan. Kalau kalian tidak mampu dengan tindakan langsung, fabilisan, dengan lisan, tegur, nasihati. Mas, ini Ramadan siang-siang tolong jangan rokok di depan umum. Monggo kalau mau rokok di kamar sini saya sediakan atau di WC dan sebagainya. Itu kalau berani, Pak. Dan masa sih kayak gitu aja nggak berani ya jemaah. Kalau nggak berani juga, fabiqalbi, minimal di hati membenci. Tapi itu hebatnya setan. Setan itu kadang nakut-nakuti. Jangan, kamu nanti kalau negur kamu diginikan. Enggak. Saya itu punya tetangga, itu kalau waktunya sholat malah muter tip, malah muter ini. Kalau pergi ke masjid itu, saya berangkat ke masjid itu kadang dia malah duduk-duduk gitu sengaja kayak nunjukin saya nggak sholat loh ya, saya nggak sholat loh ya. Sampai kemudian saya mikir, saya harus punya dalil kalau ditanya sama Allah di akhirat. Sudahkah saya nasihati tetangga saya? Minimal sekali lah, ngajak dia sholat. Akhirnya pernah Pak, ketika dia lagi duduk sampai berangkat ke masjid, saya ajak, ayo Cak kita ke masjid sholat. Yang saya takutkan nggak kejadian Pak, tiba-tiba dia marah, Ustaz nggak usah ngurus-ngurus saya gitu, atau tiba-tiba maki-maki saya. Enggak Pak. Apa katanya? Matur suwun Pak Ustaz, salam untuk Pak Imam katanya. Halus sih tapi nyelekit gitu kan. Tapi kan aman, nggak terjadi apa yang kita khawatirkan. Nah jadi yang benar Pak sebenarnya ditegur, ya ditegur. Kecuali dia musafir gitu. Yang kedua, bagaimana hukum fikihnya? Apakah batal puasa kita atau tidak? Tergantung. Kalau kita tidak sengaja maka tidak batal. Kan ingat, siapa yang makan dan minum dengan tidak sengaja maka dia tidak membatalkan puasa atau karena lupa. Nah kalau tiba-tiba kehirup, bau jisam ini, jarum ini gitu. Nah, itu nggak sengaja, terus dia Pak. Tapi kalau sengaja Anda, Mas ini Mas deket-deket gitu. Nah, terus sampai ikut nikmati di sebelahnya, ya batal. Ya, jadi tergantung kepada sampean. Ya, dan dihindari Pak, dihindari gitu. Demikian, Allah alam bishawab. Cukup? Ya, Iman, monggo, silakan. Ya. Oh, batal. Karena infus itu sudah pasti mengandung unsur makanan. Dan ulama sepakat. Ya, monggo. Pikir coba, ada teman saya tanya dengan saya, begitu waktu sahur itu dia bangun. Begitu bangun, itu makan. Setelah baru makan sementara makan, terdengar aja ada di mulut itu makanan Pak. Yeah. Makanan yang di mulut itu baiknya ditelan sekali atau dimuntahkan. Oh gitu. Itu adzan duhur atau adzan subuh? Subuh. Takutnya adzan duhur gitu Pak. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada memang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hadis yang zahirnya menunjukkan apa? Kalau kita itu lagi makan dan kemudian ada makanan, maka jangan dimuntahkan tapi ditelan. Kalau dari kalian sedang memegang gelas dan kemudian terdengar azan, maka jangan meletakkannya sampai dia meminumnya dan semisalnya. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian pihak kita hargai sebagai bagian daripada ranah keilmuan, Pak. Teman-teman salafi mengatakan apa? Kalau kita lagi sahur, kemudian terdengar azan dan kita masih punya makanan dalam tanda kutip yang nanggung tadi, tinggal minum di gelas atau maka ditelan berdasarkan hadis tersebut. Ini adalah pendapat dari teman-teman kita salafi dan saya tidak mengetahui dari pendapat 4 mazhab. Pendapat 4 mazhab mengatakan sepakat tidak boleh, hukumnya batal. Loh Ustaz, kok aneh hadisnya? Gini Pak, ini kita perlu tahu kalau pakai hadis itu hati-hati. Adzan di masa Nabi itu 2 kali. Adzan pertama dan adzan kedua. Ya. Adzan pertama itu adalah kata Nabi, liyastaikit naimakum waliyuraji qaimakum, untuk membangunkan yang tidur dan menidurkan yang sholat malam sepanjang malam. Itu 15 menit atau 20 menit menjelang azan subuh. Ada azan pertama, Abdullah bin Ummu Maktum. Begitu dengar azan ini, sahabat yang tidur bangun untuk sholat malam, yang sudah sholat tidur istirahat. Itu waktu sahur. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud azan itu adalah azan pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah, jelas puasa itu perintahnya apa? Minal fajri, dari fajar. Sekarang saya mau nanya Pak, ketika adzan itu fajar sudah terbit atau belum? Hah? Masa enggak adzan subuh? Sudah, ya. Kenapa? Karena syarat adzan adalah sudah masuk
waktu. Sampai nggak boleh adzan duhur sebelum masuk duhur. Jadi ketika Anda sudah adzan tuh fajar sudah terbit. Beda dengan adzan kalau kita udah buat dua kali. Dua bantahannya. 3, hadirin dimuliakan Allah. Kalau kita pakai standar masih adzan, boleh makan, boleh minum. Adzannya siapa? Ya kan? Kalau ini nih kita kamu konsisten pakai pendapat yang bolehkan makan minum sampai adzan. Adzan di masjid taqarrub selesai. Wah, sudah selesai. Entar itu masih ada di sana. Ikuti aja gitu. Akhirnya kapan kita mau selesai? Sekalian aja enggak usah puasa. 3, 4. Hadirin dimuliakan Allah. Kalau kita mau ngikuti standar adzan, waktu mulai puasa itu adzan, jemaah dimuliakan Allah. Saya mau nanya, adzan bisa telat enggak? Bisa. Bisa aja tiba-tiba marbotnya Pak Ustadznya lagi kecapean semalam tadarusan gitu kan. Begitu sudah jam 5:30 baru adzan. Ya, akhirnya sampai di rumah lagi adzan tuh. Ya, Ustaz, makan gitu. Kenapa? Belum selesai adzan. Atau sekalian sampai nakal pesan aja ke muadzinnya, Pak, tolong adzannya dilambat-lambatin kalau subuh. Akhirnya hadirin dimuliakan Allah, rusak syariat ini. Sehingga pendapat yang kuat kita ngikuti pendapat 4 mazhab tanpa melecehkan pendapat teman-teman kita yang lainnya, ya karena ini adalah ranah ilmiah. Pendapat yang benar adalah batal. Ya, batal. Jadi sebaiknya jangan dilakukan, Pak ya. Demikian. Baik, jemaah dimuliakan Allah, mungkin ini sedikit ilmu yang dapat kita sampaikan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan kekhilafan datang dari pribadi kami, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa.